kimia juga itu lebih baik ya. Hanya saja kalau menggunakan global itu lebih realistis gitu ya, seperti itu. Nah, contoh yang lainnya misalkan apa? Di pelajaran Tubuh matematika, Pak. manusia, Pak. Iya, siapa dulu ini? Janati dulu atau sama siapa barusan? Seorang-seorang. Pelajaran IPA, Pak. Kalau belajar tentang tubuh manusia, biasanya suka ada patungnya, Pak. Itu termasuk alat peraga bukan, Pak? Ya, pelajaran IPA ya, untuk materi anatomi itu ya, ada patungnya. Itu bukan sih? Ada yang berbentuk torso kan, ada yang berbentuk kepalanya saja. Itu pun sama, dia alat peraga. Kalau waktu SD suka dimain-mainin kan ya. Jantungnya suka kita copot, paru-parunya kayak gitu tuh. Ya, di IPA biologi ada kayak semacam torso, dia juga sama alat peraga. Ya, ada yang kepala tapi sebelahnya dibelah kan. Mengerikan ya sepertinya ya. Kepala sebelahnya dibelah, nah menunjukkan apa saja anatomi yang ada pada kepala, mata, otot-ototnya kelihatan dan sebagainya. Di IPA, di ekonomi ada nggak sih? Kalau di ekonomi kayak gimana? Alat peraga ekonomi? Atau yang tadi mungkin di alat peraga yang lain, di mata pelajaran lain, contohnya apa? Fisika, fisika pun sama kayak semacam apa ya, untuk mempelajari momentum atau apa ya, yang ada semacam bandul itu tuh ya, yang digerakkan. Nah kayak gitulah. Jadi bandul ada 3 bandul. Kalau yang di tengah dia itu dia tetap diam ya. Sementara yang bergerak adalah bandul di sisi kiri dan sisi kanan. Apa sih itu namanya? Nah, kayak gitu ya, anak IPA pasti tahu kayak gitu. Udah bapak mah teka IPA sih. Bapak mah istiqomah dengan ke IPS-an bapak. Ya, gitu ya, kayak gitu. Lalu apalagi ya kira-kira? Itu alat peraga. Bang Decing. Ayo apalagi? Geografi ada tadi. Geografi juga alat peraga. Alat apa? Ya, global. Lalu apa lagi? Diorama bisa Bapak? Enggak. Apa? Bisa. Ranti ya? Gimana? Diorama. Diorama. Patung-patung Ya. buat kayak di museum gitu. Oke, diorama juga bisa ya. Diorama ya, kayak semacam diorama itu bisa untuk mata pelajaran sejarah ya. Diorama itu kan dia tujuannya untuk mengilustrasikan ya, untuk merekonstruksi kembali ini kejadian di masa lampau atau yang sudah terjadi ya biasanya. Dan dibuat semacam miniaturnya, ada persis mirip kayak gitu ya. Relief juga bisa ya. Hanya saja kalau relief nanti dibuatnya dari apa gitu kan. Kalau bisa dibawa ke kelas ya oke, itu bisa jadikan alat peraga ya. Atau beberapa sekolah kayak di saya di waktu SD, dia ada satu spot ya di taman dibuatkan semacam relief kayak gitu ya. Nah itu pun bisa, nanti anak tinggal dibawa keluar kelas ke taman yang ada reliefnya itu, lalu kita belajar bersama kayak gitu. Lalu di SD juga saya ada yang peta Indonesia tapi dalam bentuk relief ya. Kalau bentuknya itu kayak, kalau Anda pernah ke Taman Mini itu, sementara kalau di Taman Mini sangat besar ya karena dia di tengah danau ya. Nah, ini dibuatkan kayak semacam kolam gitu. Ada reliefnya berbentuk Indonesia. Nah, itu pun sama, itu termasuk alat peraga ya, kayak gitu. Ya, ada lagi tidak? Kalau di teknik banyak, Pak. Teknik banyak. Dulu, iya, dulu kan saya pas di SMK kan masuk teknik, jadi banyak sekali, Pak. Misal sistem hidrolik itu kan suka ada alat peraganya pakai bekas suntikan kayak gitu, Pak. Jadi banyak banget sih, Pak, kalau di teknik mah. Kalau mesin-mesin juga banyak alat peraganya. Nah, Tapi itu ya. ya, Pak.
Ya terusin terusin. Ya udah. Udah. Iya. Nah kayak di teknik kayak katanya banyak ya kayak gitu ya. Kayak semacam sistem hidrolik ada alat peraganya. Dibuatkan gitu kan tidak perlu mirip sih. Alat peraga ini tidak perlu mirip aslinya, tapi dia bisa menunjukkan kayak semacam apa cara kerjanya kayak gitu. Ya. Kayak kalau Anda pernah melakukan percobaan tuh di SD atau di mana SMA tentang sistem pernapasan manusia ya dia itu kan cukup dengan menggunakan 2 buah balon kemudian satu apa gelas air mineral ya di dalamnya juga di bawahnya tuh ya yang tutup tutup gelas air mineral itu dikasih balon juga nanti dia kita tarik dan dia cara kerjanya mirip dengan sistem pernapasan manusia dia nggak mirip kan tapi dia bisa menunjukkan cara kerjanya kayak gitu. Kayak tadi yang suntikan kalau kata Pikri ya, kalau kata Pikri ya mungkin tidak mirip bentuknya, tapi dia bisa menunjukkan cara kerjanya seperti itu gitu. Nah, ada lagi tidak apa ya kira-kira ya sebelum kita masuk karena bahasan kita sedikit hanya sekitar 4 atau 5 slide. Apa ya? Ekonomi ini belum ketemu nih apa ya? Kalau nggak salah di pertemuan yang pertama pernah ada ditunjukkan ya. Apa ya? Di ekonomi ada yang semacam apa ya? Saluran distribusi itu ya dari produsen kemudian ke konsumen atau sebelum ke konsumen lewat ke distributor dibuatkan dulu nanti semacam kayak miniatur ya rumah-rumahan dari kertas atau apa atau eh, Anda cari ya rumah-rumahan biasanya ada mainan berbentuk rumah-rumahan atau biasanya di bekas monopoli itu ya Anda ambil dari permainan monopoli ada rumah-rumahannya kemudian Anda susun ya produsennya mana wae distributor mana wae terus konsumen mana tersebar di mana wae nanti Anda tinggal menunjukkan bagaimana saluran distribusinya dari mulai produsen hingga sampai ke konsumen kayak gitu nanti Anda bisa tunjukkan juga ya bahwa semakin jauh konsumennya nanti bagaimana hubungannya terhadap harga pengaruhnya semakin murah semakin mahal terus nih kalau misalkan distributornya semakin banyak ya saluran distribusinya semakin panjang artinya ini orang ketiganya banyak nih emang bikin ini ya orang ketiga itu ya bikin masalah ya orang ketiganya makin banyak ya artinya dia yang jatuhnya ke konsumen semakin mahal kayak gitu kan reseller makin banyak resellernya dan reseller dia ngambil dari reseller lain wah ini bertumpuk nanti harganya ya datangnya ke konsumen lebih mahal lagi. Nah itu bisa ditunjukkan bahkan Anda hanya membuat sebuah karton misalkan selembar karton ya di apa yang diamparkan ke naon sih bahasa Indonesia nah? Ya Anda taruh di atas meja karton tersebut lalu Anda buat kayak semacam rumah-rumahan tersebut ya bisa Anda buat sendiri di karton atau Anda ambil dari mainan-mainan ya kayak bekas monopoli atau apa kalau Anda susun nah itu pun sama itu alat peraga juga nah deh kalau ekonomi apa ya coba ekonomi apa ayo mikir ya sok silakan ya sambil sambil Anda berpikir ekonomi naon kira-kira ya kita mulai saja dengan um, apa presentasinya ya nah, gitu kan mulai presentasi.
Ya, saya kira sudah tampil di sana ya. Nah, ini adalah bahasa kita tentang alat peraga. Alat peraga sebagai media pembelajaran ya. Nah, oke, mulai dari pengertiannya. Nah, ya, media pembelajaran dipandang sebagai segala bentuk peralatan fisik komunikasi berupa hardware dan software dari teknologi pembelajaran. Alat peraga adalah media, ya, alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran. Jadi kita cukup luas ya dalam pengertian media pembelajaran ini ya, karena kita mulainya dari pengertian media pembelajaran sih sebetulnya ya. Cukup luas untuk media pembelajarannya itu ya, pengertiannya apapun ya, benda apapun yang bisa digunakan untuk alat bantu belajar ya, dia dinamakan dengan media pembelajaran ya. Nanti media pembelajaran ini diturunkan ya menjadi alat peraga. Alat peraga itu nanti sifatnya bisa terlihat, bisa tidak. Yang terlihat namanya physical manipulation. Nah, kalau yang tidak terlihat itu namanya virtual manipulation ya. Nah, physical manipulation atau alat peraga fisik yaitu bentuknya banyak seperti yang tadi kita contohkan. Ada di antaranya kalau geografi dia punya globe, kemudian dia juga punya kayak semacam simulasi ya kalau seandainya terjadi bencana tuh, kalau longsor bagaimana, kalau tsunami bagaimana kayak gitu. Kemudian kalau fisika dia banyak sekali kalau fisika ya. Kalau di SD, SMP atau bahkan SMA pun dia sangat menarik ya kalau misalkan ya saya saja yang dari IPS gitu kan melihat yang kalau percobaannya sih menarik, tapi kalau ngitung-ngitungnya mah enggak, saya enggak tertarik kalau fisika. Tapi kalau kita lihat ya, kalau di percobaan fisika kayak gitu itu sangat menarik sekali. Nah, dia biasanya pakai alat-alat peraga. Kemudian kalau teknik tadi banyak ya, kalau kata Fikri ada ya, kalau sistem hidrolik seperti apa. Kalau mesin, ya, apalagi mesin ya. Nah, mesin itu biasanya kalau teknik ya, kalau teknik mesin saja biasanya ada satu mesin dia dipotong sebelah ya untuk menunjukkan isinya tuh bagaimana ya kayak gitu. Nah, di beberapa pameran apa otomotif biasanya disuguhkan kayak gitu ya. Ada motornya, kalau kalau di launching motor baru tuh ada motornya, kemudian di sampingnya itu ada mesin tapi dia dipotong sebelah ya untuk menunjukkan dalamnya itu kayak gimana. Itu pun alat peraga kalau digunakan untuk pembelajaran bisa kan kayak gitu ya. Kemudian teknik ya, lalu apalagi biologi. Tadi kalau biologi eh, kayak untuk anatomi itu ada kerangka manusia kan, kayak kerangka manusia, ada semacam eh, apa tiruan manusia tapi diperlihatkan organ-organnya itu seperti apa. Jadi sebelah ada organnya kayak gimana gitu, yang sebelah lagi normal kayak manusia, kayak gitu. Lalu apalagi ya, sejarah tadi bisa dengan relief atau diorama. Banyak ekonomi tadi bisa dengan semacam itu, dengan semacam simulasi ya. Bahkan monopoli sendiri pun itu bisa dijadikan alat peraga ya. Selain permainan kemarin terkategori permainan, tapi dia juga bisa dikategorikan sebagai alat peraga ya. Nanti kita bisa sedikit modifikasi itu. Banyak sekali ya alat peraga yang bisa digunakan oleh pendidik ya, khususnya nanti Anda mungkin ya ketika menjadi guru atau mulai praktek tuh ya, nanti pada praktek ke lapangan ya, PPL. Nah, di sana kita bisa gunakan ya alat peraga ya, tentunya untuk melengkapi ya pembelajaran kita. Tapi beberapa ahli tidak setuju bahwa alat peraga itu sebagai pelengkap katanya. Ya, justru alat peraga itu sesuatu yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan. Tapi tentu saja mungkin ini tidak relevan untuk semua mata pelajaran ya. Mungkin di beberapa mata pelajaran yang menuntut praktek itu sangat relevan. Tapi kalau teori ya tetap saja ya sulit untuk menggunakan alat peraga, mengingat
kita tentu nanti akan mengetahui bahwa alat peraga ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, seperti itu. Jadi ya memang membantu sekali alat peraga ini, tapi tentu alat peraga ini ada kekurangannya, seperti misalkan waktu yang terlampau lama ya. Kalau menggunakan alat peraga itu efektivitas atau efisiensi waktu itu sulit sekali untuk dicapai, sehingga tujuan pembelajaran pun sulit untuk dicapai juga kayak gitu. Tapi untuk misalkan mengajarkan sebuah konsep kepada mahasiswa, kepada siswa ya, itu sangat dimudahkan dengan adanya alat peraga ini. Jadi kalau konsep ya, untuk memahami konsep, kalau dengan ceramah mungkin agak sulit. Nah, dengan alat peraga dia bisa mengenal konsep itu lebih cepat ya. Kayak tadi tsunami itu kan kalau dijelaskan orang mikir, tidak semua orang berpikir sama, tidak semua orang bisa membayangkan hal yang sama gitu kan. Tapi kalau dihadirkan secara langsung melalui alat peraga, misalkan nih, jadi kalau ini kalau tsunami itu kayak gini, misalkan ketika ada tumbukan atau apa ya, ya itu ya. Nah, di permukaan laut yang misalkan kedalamannya sekian, itu memungkinkan terjadinya tsunami. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi. Kemudian si guru dia langsung memperagakannya bagaimana, oh ternyata iya dengan kedalaman tertentu dia bisa menimbulkan gerak air yang volumenya sekian. Dengan kedalaman tertentu misalkan yang lebih dalam lagi ternyata tidak sampai sekian, misalkan kayak gitu. Terus kalau dulu itu ada kayak simulasi gunung berapi ya, kita pakai soda tuh ya, kalau saya ingatnya pakai soda, pakai pasir dulu, di dalamnya ada pakai soda, kemudian ya gitulah, sehingga yang di dalam itu nanti magmanya seperti keluar kayak gitu. Nah yang kayak gitu ya, itulah alat peraga. Kemudian di pengertian yang lain, nah menurut Azhar Arsyad, jadi alat peraga itu adalah media atau alat bantu pembelajaran dengan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran. Ya, alat bantu atau apapun ya yang dapat digunakan untuk memperagakan materi pelajaran, itulah alat peraga. Jadi tadi ya, pengertian alat peraga ini seperti sebenarnya dia supel ya, artinya dia bisa ya pokoknya apapun alat yang digunakan dia bisa dikategorikan sebagai alat peraga. Tapi tentu nanti ya alat peraga ini ada beberapa persyaratan ya. Nah, persyaratan ini harus dipenuhi ya untuk menjadikan suatu benda itu sebagai alat peraga ya. Kalau spontan mah apapun bisa dilakukan sebagai alat peraga. Tapi untuk menjadikan sebuah alat peraga ini betul-betul ya dapat digunakan secara lama ya, maka harus ada beberapa persyaratannya. Kalau habis buang sih saya rasa semua benda ya yang kalian temukan bisa dijadikan sebagai alat peraga ya. Sementara kalau untuk menjadikan sebuah alat peraga ini tahan lama dan bisa digunakan tidak hanya di hari itu, nah tentu nanti ada syarat-syaratnya harus seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan masih pengertian menurut Nana Sujana mengatakan bahwa alat peraga adalah sebagai berikut. Alat peraga dalam mengajar memegang peran penting ya sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Alat peraga di sini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang masih bersifat abstrak lalu dikonkretkan untuk menjelaskan kembali agar siswa lebih memahaminya. Ya. Hujan, tahu hujan? Ya. Kalau hujan itu biasanya, nah misalkan dengan cara kita misalkan dengan teknik sederhana ya, dengan merebus air tuh, air dia kan dia menguap. Nah, ketika menguap lalu nanti diperhatikan uap-uap air ini apakah dia akan jatuh atau tidak. Ya, hujan itu ya dia adalah
bentuk bentuk abstrak ya. Jadi kita sulit membayangkan bagaimana air laut menguap ya, kemudian dia berubah menjadi awan, awan semakin tebal karena dia mengandung banyak uap air, lalu kemudian turun. Ketika misalkan siswa SD disuruh membayangkan mungkin sulit, kumaha carana. Tapi misalkan dengan cara seperti itu, anak-anak SD dia bisa mengerti konsep lebih cepat. Nih anak-anak, jadi misalkan inilah cara terjadinya hujan. Ya, jadi sesuatu yang abstrak tadi ya, kalau bayang-bayang mah ya abstrak ya, kayak gitu. Apalagi yang namanya konsep itu dari pengertiannya ya, konsep itu adalah bentuk abstrak ya dari sebuah definisi ya. Nah, kita kan belajar dulu ya, misalkan udah pernah belum? Ya, saya sepertinya belum ya. Selalu gitu kan kalau saya di mata pelajaran apa ya? IPS dengan sudah belum? Ya, di IPS ada konsep itu kan bentuk abstrak ya. Jadi yang abstrak ini ya kita perlu mengkonkretkan agar ya si konsep yang memang ya sudah abstrak ini kemudian bisa dipahami oleh siswa ya, karena sudah dikonversi ke dalam bentuk yang sudah nyata. Kayak hujan itu dia konsep ya. Kalau membayangkan pun mungkin, ayo siswa tolong bayangkan hujan. Jadi hujan teh uap air dia kena panas menguap ya, kemudian berubah menjadi awan. Awan tersebut kemudian mengandung uap air ya, artinya semakin lama semakin berat dan akhirnya turun. Nah, kalau seperti itu mungkin setiap siswa akan berbeda-beda membayangkannya. Kumaha gitu. Naiknya kumaha eta cai hujan. Diluhurna kumaha. Tapi kalau dikonkretkan mungkin ada kesamaan nantinya, kesamaan paham ya dari setiap siswa. Oh iya ternyata kayak gini. Ketika dipanaskan air menguap. Misalkan aya dina tutup panci nanya. Dina tutup panci aya tang ngagarumuk air gitu. Uap dulu mungkin ya. Kemudian makin lama kan ya, apalagi setelah dingin dia masanya semakin berat dan akhirnya air tersebut berjatuhan, mungkin kayak gitu. Jadi sesuatu yang abstrak ini kemudian dituangkan dalam bentuk yang konkret. Yang konkret itu apa ya? Alat peraga. Ya, nah itu ya. Jadi berusaha alat peraga ini untuk ya menuangkan atau menyajikan sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Ini ada kelebihan alat peraga. Kelebihan alat peraga diantaranya adalah menumbuhkan minat siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Ya, biasanya siswa lebih tertarik pada percobaan-percobaan, pada eksperimen-eksperimen, pada praktek-praktek. Biasanya itu ya. Nah, terlepas dari apapun gaya belajar siswa, siswa lebih tertarik pada yang namanya praktek. Siswa lebih tertarik pada yang namanya eksperimen atau percobaan. Maka saya kira alat peraga ini cocok untuk digunakan ya di semua gaya belajar tentunya ya, tapi nanti tentu dengan sedikit pendekatan yang berbeda untuk gaya belajar yang berbeda. Misalkan untuk visual mah mungkin nanti dibentuknya alat peraganya dengan warna-warna yang terlihat mencolok ya, karena orang-orang dengan gaya belajar visual dia lebih bisa menangkap ya dari perbedaan warna misalkan ya. Atau misalkan yang audio mungkin nanti bisa disisipkan sedikit tentang ya, suara-suara atau apa ya, atau yang lainnya juga sama, nanti tinggal sedikit modifikasi saja, disesuaikan dengan setiap gaya belajar yang paling dominan dalam kelas tersebut apa ya. Jadi kita nanti tetap ya harus menganalisis yang paling dominan dalam kelas tersebut apa. Namun ini budaknya sudah raik cicing ya udahlah fix kita pukul rata saja, berarti ini mah kinestetik ya. Walaupun ya memang ada beberapa mungkin yang audio atau visual, tapi yang dominannya karena memang itu ya salah satu cirinya banyak bergerak anak-anaknya, udahlah kita sesuaikan saja dengan yang gaya belajar kinestetik harus bagaimana kayak gitu.
ya. Nah, kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Jadi, alat peraga ini kelebihannya adalah dia dapat memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Ya, semacam siswa nggak, misalkan kalau di geografi sulit membayangkan lapisan bumi ya. Sulit membayangkan lapisan bumi karena memang dia ya untuk mempelajari lapisan bumi secara real mah susah ya. Apalagi kita harus mengebor, apalagi kalau membelah bumi mah tidak mungkin ya. Dibelah gitu kan sehingga alpukat tuh bisa kayak gitu. Nah, kemudian dibuatlah alat peraga bahwa ternyata ini loh, misalkan lapisan bumi itu terdiri dari lapisan inti sampai terus berlapis-lapis hingga yang paling luar adalah kerak buminya. Nah, ketika ditunjukkan hal tersebut ya, kebermaknaan belajar menjadi lebih tinggi karena siswa lebih mengerti, berbeda kalau misalkan dengan mahasiswa atau siswa disuruh membayangkan secara langsung, secara independen seorang itu sulit sekali ya. Tadi ya, bisa dengan gambar, bisa dengan bentuk realnya, misalkan ada kayak semacam globe tapi dia sebelah atau seperempat, sepertiganya tapi dia dibelah kan ada ya. Nah, dia bisa menunjukkan bentuk dari lapisan bumi misalnya ya. Nah, ini ketiga ya, metode mengajar akan lebih variasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Ya, saya kira itu kita setuju ya bahwa dengan alat peraga semua siswa mungkin dia akan lebih tertarik ya untuk aktif ya, berbeda dengan metode pelajaran yang pembelajaran yang lain. Keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan. Nah, keaktifan siswa juga akan lebih terpacu misalkan ya ketika menggunakan alat peraga. Bahkan ya kita bisa minta semua siswa untuk turut aktif ya dengan bantuan alat peraga ini. Dan kekurangannya, kurangan alat peraga ini memerlukan alat peraga yang cukup banyak gitu kan. Dalam proses pembelajaran membutuhkan berbagai alat penunjang dalam penggunaan alat peraga. Oke, jadi alat peraga itu biasanya untuk satu materi biasanya dia memerlukan satu atau lebih alat peraga. Dan untuk membuat alat peraga itu ya rumit ya, seperti itu. Jadi guru harus meluangkan waktu untuk membuat alat peraga atau mengorbankan sedikit uang ya dari sekolah, karena ini ke tanggung jawab sekolah sih sebetulnya ya, tanggung jawab lembaga ya. Kita sebagai guru hanya melakukan pengadaan barangnya saja, merekomendasikan ya tim pengadaan barang untuk membeli beberapa alat peraga gitu ya. Kalau misalkan ini yang paling cocok ini ya, kita minta saja rekomendasikan ke penyedia tuh ya, pengadaan barang supaya dia membeli alat-alat peraga yang kita butuhkan. Nah, ada banyak waktu yang itu harus kita korbankan dan ada beberapa uang gitu kan yang harus kita korbankan. Kalau yang misalkan yang tidak tersedia, alat peraga yang tersedia karena di beberapa SD, di beberapa sekolah ya, jangankan SD ya, di beberapa perguruan tinggi pun bahkan mungkin alat peraganya terbatas ya, dan itu menuntut ya setiap siswa yang ada di sana untuk ya mengorbankan itu mau tidak mau ya. Udunan misalkan dengan untuk membuat alat peraga itu karena dia diperlukan alat-alat yang untuk harus dibeli ya, bahan-bahan yang harus dibeli, maka setiap siswa harus misalkan patungan dalam membuat satu alat peraga. Waktunya harus banyak,
biayanya juga harus banyak kalau kita menggunakan alat peraga, ya seperti itu. Tapi tidak jadi masalah ya, selama gitu ya kita bisa menyesuaikan ya kondisinya bagaimana. Misalnya ya, kalau ini memungkinkan untuk dibuatkan alat peraga fisik, ya kenapa tidak dibuatkan. Kalau misalkan tidak memungkinkan, alat peraga virtual pun itu bisa digunakan karena beberapa aplikasi dia sudah mendukung untuk pembuatan alat peraga virtual ini. Ya, not responding. Banyak waktu yang diperlukan ya. Nah, itu sama tadi sudah dibahas. Kemudian, nah ini ada karakteristik alat peraga menurut Rus ya, Rus Pendi ya. Yang pertama, tahan lama, terbuat dari bahan yang cukup kuat. Bentuk dan warnanya menarik. Sederhana dan mudah dikelola, tidak rumit. Ukurannya sesuai, seimbang dengan ukuran fisik anak. Ya. Dapat menyajikan konsep, misalnya kalau matematika, ya beberapa konsep dapat disajikan. Kalau ekonomi dapat menyajikan beberapa konsep ekonomi, tidak mempersulit pemahaman. Sesuai dengan konsep pembelajaran, dapat memperjelas konsep, tidak mempersulit pemahaman. Balik lagi. Peragaan itu ya supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir yang abstrak bagi siswa. Nah, jadi memang konsep yang abstrak ini ya dia harus betul-betul dipahami ya, namun akan sangat sulit sekali ya memahami sebuah konsep itu tanpa adanya sesuatu yang real ya, sesuatu yang disajikan secara real kepada anak. Bila kita mengharap siswa belajar aktif ya sendiri atau berkelompok, alat peraga itu supaya dapat dimanipulasikan, yaitu dapat diraba, dipegang, dipindahkan, dimainkan, dipasang, dicopot ya, diambil dan susunannya dan lain-lain. Ya. Bila mungkin alat peraga multifungsi ya, bila mungkin alat peraga ini harus multifungsi, artinya berfaedah lipat. Berfaedah lipat itu adalah memiliki fungsi yang banyak ya. Jadi mungkin dalam satu alat peraga dia punya berbagai macam fungsi, tidak hanya untuk menunjukkan satu konsep saja, tapi juga bisa menunjukkan konsep-konsep yang lain. Karakteristik tadi kita harus munculkan ya untuk pembuatan alat peraga yang misalkan kalau permanen ya, karena kita berpikirnya kalau membuat satu alat peraga itu dibutuhkan waktu yang relatif tidak singkat, membutuhkan biaya dan tenaga juga ya. Nah, maka akan sia-sia ya kalau misalkan bukan sia-sia, artinya manfaatnya kurang ketika misalkan alat peraga ini hanya satu kali pakai. Maka alat peraga ini harus tahan lama ya agar bisa digunakan untuk sesi-sesi yang lainnya, untuk angkatan yang lainnya seperti itu ya. Kalau dulu itu media pembelajaran itu dengan Bu Asri ya. Jadi Ibu Heti itu tandemnya dengan Bu Asri. Ya, saya masih ingat ada beberapa yang disimpan di lab itu alat peraga itu sederhana sih. Dibuatnya itu dari karton kebanyakan ya. Karena yang paling mudah ditemukan ya bahannya itu adalah berbentuk kayak karton atau mika kayak gitu, yang lebih tahan lama mika. Ada lagi yang pakai papan MDF, kalau Anda tahu papan MDF ya, bahan untuk furniture tapi dia kalau orang kita bilangnya bahannya tina taira gaji cina kan, nah gitu. Nah kayak gitu. Itu bisa digunakan. Ada yang setipis triplek kayak gitu kan, ada yang berbentuk papan yang biasa digunakan untuk kalau Anda punya furniture Olimpik kayak gitu, itu bisa digunakan kayak gitu. Dia tahan lama ya selama disimpan dengan baik ya di tempat yang baik dan tidak terkena air. Nah, kalau terkena air, kekurangannya bahan seperti itu dia akan mengembang. Bisa jadi centang, tahu centang? Ya, bengkok, jadi bengkok. Ya, kayak gitu.
Nah, seperti itu bisa misalkan. Kalau kayu ada juga yang dari kayu ya, dari kayu dia lebih tahan lama. Hanya saja ya biasanya dia yang kalau yang dari kayu yang anggota kelompoknya tuh ya yang biasanya laki-laki dia bisa pakai kayu karena laki-laki biasanya punya keterampilan tertentu ya untuk itu. Kalau perempuan sulit gitu kan. Nah, paling kalau perempuan dia pakai kertas, karton atau apa. Nah, kayak gitu dulu itu banyak. Jadi tahan lama bahkan sampai terjadinya bencana sampai dia bertahan sampai apa labnya ambruk gitu ya atapnya. Baru kemudian ya udah tidak bisa digunakan lagi. Ya. Kalau disimpan itu mungkin ada 2 atau 3 angkatan ya, 2 atau 3 tahun dia masih bertahan selama kita menyimpannya dengan baik ya, seperti itu. Lalu apalagi ada lagi yang kayak semacam timbangan itu tuh ya. Nah, saya belum tahu sih itu peruntukannya untuk konsep apa, tapi itu tersimpan di lab ya. Mungkin apa ya kalau di ekonomi dia berbentuk seperti timbangan ya. Kira-kira menurut Anda itu peruntukannya untuk konsep apa dalam ekonomi? Apa ya? Nah itu ya, karena saya hanya melihat gitu ya dulu itu, ini ada, tapi ditanya juga enggak gitu. Pokoknya ada yang berbentuk kayak semacam timbangan gitu bentuknya. Dari kayu ya, jadi si apa tuasnya itu dari kayu. Ke bawahnya dia pakai kawat. Kemudian ada ya kayak piringnya gitu. Nah, buka eta buat nimbang naon ya. Silakan nanti kalian cari tahu ya untuk konsep dasar apa kalau dihubungkan dengan ekonomi. Nah, ya. Yang pertama itu dia harus tahan lama, kemudian bentuk-bentuknya itu menarik. Inilah semua yang ada pada karakteristik ini harus dimunculkan untuk membuat alat peraga yang ideal. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Bentuknya itu sederhana ya dan tahan lama. Terbuat dari bahan yang tidak cepat rusak ya. Kalau bisa dibuat dari bahan yang mudah diperoleh dan murah. Nah, mudah dalam penyimpanan dan penggunaannya. Jadi kalau tadi size atau ukurannya itu menyesuaikan kan dengan eh, bentuk tubuh anak misalkan ya, dengan besarnya si anak. Kalau TK tidak mungkin dia alat peraganya yang besar-besar, SD tidak mungkin yang besar-besar ya, misalkan. Sesuaikan saja dengan mereka bisa pegangnya bentuknya sebesar apa misalkan kayak gitu. Memperlancar pengajaran dan memperjelas konsep ya matematika. Nah, ini karena saya tadi dari ini kita temukan dari jurnal matematika ya. Nah, di jurnal matematika itu banyak sekali alat peraga yang bisa digunakan, baik itu virtual ataupun fisikal, ya semacam kayak untuk mempelajari bangun datar, bangun ruang pun misalkan dari sesederhana itu bisa dibuatkan alat peraganya fisikal ya. Bangun datar bisa dibuatkan, bangun ruang bisa dibuatkan juga, ada kubus, balok dan lain sebagainya. Kemudian apalagi banyak ya kalau di matematika. Nah, saya temukan ini di jurnal matematika ternyata wah luar biasa ya matematika itu. Nah, kita sekarang sedang ada di mempelajari media pembelajar ekonomi ya. Nah, saya kira nanti kita bisa temukan ya yang bentuk-bentuk apa saja ya kira-kira alat peraga ekonomi ini yang bisa digunakan seperti itu. Nah, harus sesuai dengan anak. Jika memungkinkan dapat digunakan untuk beberapa topik. Ini tadi ya, tadi kita membahas tentang ada guna lipat ya, manfaat lipat atau apa sih tadi? Nah, berfaedah lipat ya atau dia multifungsi. Jadi selain digunakan untuk satu topik, satu konsep, tapi dia juga bisa digunakan untuk konsep yang lain. Yang selanjutnya adalah bentuk dan warnanya menarik sehingga lebih
ya menarik perhatian siswa. Jadi dibuat bentuk-bentuk yang menarik agar siswa juga dapat menarik ya apa tertarik akan itu. Nah, ya kalau bentuk-bentuknya dulu itu beberapa pernah saya contohkan. Nih, saya akan cari dulu ya materinya. Dan luar biasa ini laptopnya ya. Semenjak tadi entah kenapa ya. Laptopnya mungkin agak sedikit ngadat. Oke. Ya, sudah ditemukan. Nanti saya tunjukkan ya beberapa, ada hanya beberapa saja yang kita bisa ambil contohnya. Nah, ini ada beberapa jenis alat peraga ya. Bukan jenis sih, bentuk dari alat peraga. Ini aliran biaya misalkan dari gudang, mesin, toko nih, aliran biayanya seperti apa. Apa yang biasanya diperlukan gudang? Ya, gudang perlu apa saja, tulis di sini. Mesin-mesin ya, tempat produksi perlunya apa saja, toko apa saja. Nah, siswa mungkin nanti disuruh untuk menulis ini. Kemudian nanti bagaimana cara mengelola aliran biaya ini. Kemudian di sini ada yang semacam relief ya. Dia menunjukkan tentang ini peta dunia ya. Dan kita bisa menunjukkan seperti inilah ya, dunia disajikan dalam bentuk datar. Ya, kemudian ini misalkan ya, ini juga sama sih, ini aliran biaya ya dari gudang kemana. Atau layout ya, kalau di operasi produksi ya, operasi atau produksi itu dia mempelajari tentang layout ya. Jadi misalnya, atau kalau di SKB sendiri dia biasanya beberapa ya, karena sistematika SKB itu ada yang baku tapi ada juga yang tidak baku, artinya dia lebih bebas ya untuk unsur-unsur di dalamnya. Biasanya ada yang menyisipkan layout perusahaan atau layout sebuah pabrik. Layout itu tata letak ya. Jadi tata letak sebuah pabrik itu idealnya harus seperti apa? Misalnya bagian paling belakang itu apa? Biasanya digunakan untuk apa? Misalkan untuk gudang ya. Kemudian setelah gudang apa? Produksi atau apa gitu ya. Atau paling belakang justru tempat produksinya ya. Di paling belakang tempat produksi, kemudian baris kedua itu gudang ya. Nah, karena setelah produksi tentu disimpan di gudang ya. Setelah di gudang nanti yang paling depan itu adalah letak untuk staff ya. Jadi kantornya, office-nya itu berada di barisan paling depan. Nah, ini bisa
di dibuatkan alat peraganya, misalkan ya em, gudang, jadi nanti Anda buatkan semacam rumah-rumahan dari produksi ke gudang, kemudian ke mana ke bagian staff atau office-nya. Bisa dibuatkan seperti itu. Atau ya kita perinci ya kalau di gudang itu di dalamnya ada apa aja. Atau ini saja di bagian produksi. Karena bagian produksi itu tuh dia kalau layout ya berhubungan dengan layout dia cukup kompleks ya. Mulai saat bahan baku datang, kemudian bahan baku tersebut diolah ya, nanti sampai bahan-bahan tersebut jadi misalkan bagaimana urutannya ya, kalau misalkan apa kayak ciki itu ya, ciki-ciki kerupuk atau apa ya, keripik kentang kayak gitu ya, dia mungkin kentangnya datang lalu biasanya diolah ke mesin pencucian tuh ya, direndam, dicuci, kemudian setelah itu diangkat untuk kemudian dikupas ya oleh mesin, dikupas, kemudian setelah kupas masuk lagi ke bagian pencucian karena harus dicuci lagi, setelah dicuci kemudian dipotong ya lewat mesin tersebut, dipotong. Lalu setelah potong nanti ada tahapan-tahapan yang lainnya hingga terakhir pada pengemasan. Nah, kayak layout seperti itu bisa dibuatkan semacam alat peraganya. Mangga mau misalkan bergerak ataupun tidak alat peraganya. Mau kalau bergerak mungkin nanti Anda buatkan semacam ya apa ya bahan tambahan lain misalkan untuk menggerakkan tersebut seolah-olah itu merupakan mesin yang aslinya tapi dalam bentuk miniatur misalkan. Anda bisa gunakan sebuah dinamo, itu ada dinamo mainan ya, anak kecil, dinamo mobil-mobilan Anda bisa gunakan. Jadi nanti api-api terangkat ke luhur ya dengan dinamo. Bisa lah dengan seperti itu. Atau kalau tidak bergerak pun hanya menunjukkan tata letaknya saja atau layoutnya dari mulai bahan baku tersebut ada sampai misalnya bahan baku tersebut nanti selesai diproduksi. Seperti itu. Nah, ini bisa digunakan nantinya ya, bisa dituangkan dalam bentuk alat peraga. Itu berkaitan dengan kegiatan operasi atau produksi. Kalau di pemasaran itu kan ada ya. Nah, pemasaran pun bagaimana misalkan nanti ya. Kalau satu perusahaan itu tentu ya dia itu berbeda-beda dalam melakukan atau menyalurkan barangnya ya. Dalam mendistribusikannya itu berbeda-beda. Ya, ada yang punya gudang ya tunggal ya. Jadi dari gudang tersebut nanti disebar ya. Ada juga yang setelah gudang misalkan di setiap daerah tentu ada gudangnya ya. Kemudian di setiap daerah tersebut selain satu gudang ya, ada beberapa agen. Nah, itu bisa kita simulasikan dalam bentuk alat peraga misalkan. Mangga apakah dengan selembar karton kemudian nanti Anda tuliskan ataupun Anda buat seperti 3 dimensi ya tadi kayak semacam rumah-rumahan, alurnya bagaimana dari pusat ya, dari pusat perusahaan hingga nanti penyalurannya ke setiap gudang, di setiap gudang disalurkan lagi kepada agen, dari agen tersebut ke reseller. Pemasaran misalnya kayak gitu ya. Nah ini mohon maaf ya karena basic saya dari pemasaran ya, magister manajemen pemasaran, jadi mungkin ya, yang relevan ya, dengan basic saya adalah itu tentang pemasaran contoh-contohnya. Kalau ekonomi mungkin nanti kalian bisa cari lagi kayak gimana ya. Nah apa lagi ya? Ya itulah pokoknya ya. Nah di sini ada yang lain. Oke, saya rasa tidak. Ini untuk eksaknya biologi, ini untuk sosialnya. Itu ya. Nah, untuk prakteknya, jadi prakteknya sih enakan ketika tatap muka ya. Jadi kita
sama-sama membuat atau saya membuat satu lalu kita simulasikan bersama-sama. Nah, ini bagaimana nih? Sebelum saya ini mungkin ada saran dari Anda ya. Saya tanya dulu dari Anda. Anda akan membuat yang kayak gimana? Yang menurut Anda mudah ya. Oh ya Pak, saya mungkin punya satu aplikasi, tapi dia bisa dipakai untuk menjadikannya sebagai alat peraga virtual atau virtual manipulation. Silahkan kalau ada yang punya. Atau Pak, kita buat saja yang fisikal, misalkan. Saya ada ide nih untuk materi tertentu, sepertinya digunakan itu. Ada tidak? Kalau tidak nanti saya bebaskan, saya biarkan Anda berpikir ya. Tapi untuk review ini tentu nanti akan sedikit lama ya waktunya. Biasanya kita hanya 1 atau 2 hari ya untuk alat peraga ini. Mungkin ya untuk pertemuan selanjutnya samingguan lah no ya mah. Gitu ya. Niat abdi nugas samingguan lillahi ta'ala. Ya, ada ide nggak? Kalau belum ada, saya bebaskan Anda untuk berpikir. Ya, intinya Anda cari satu konsep ekonomi, karena ini adalah media pembelajaran ekonomi. Mau tadi yang saya sebutkan boleh, ya Anda sajikan dalam bentuk alat peraga boleh. Mau Anda nanti, ternyata saya ada ide nih permintaan dan penawaran mah kieu ya. Ya, kalau kita biasanya sulit memahami permintaan dan penawaran misalkan atau hukum-hukum yang lainnya, hukum ekonomi atau teori ekonomi yang lainnya, ya. Ternyata oh Pak kayak gini nih, ya. Ini sepertinya mudah kalau misalkan disajikan dalam alat peraga. Boleh, mangga. Gitu saya. Saya akan bebaskan Anda untuk membuat sebuah alat peraga, mau virtual manipulation boleh, mau physical ya manipulation boleh. Kalau virtual mah tadi ya dia pakai aplikasi, Anda pakai laptop, pakai komputer, pakai Android boleh, atau ya Anda menemukan saja ya. Kalau virtual mah kan kalau mau virtual nih ya, kalau mau virtual saya bebaskan Anda apakah Anda membuat atau menemukan ya. Kalau menemukan tentu nanti Anda tinggal jelaskan saja caranya ya. Mangga caranya bagaimana, mau diketik atau Anda sampaikan lewat video misalkan ya dengan direkam mangga. Kalau misalkan dengan apa yang fisikal pun mangga silakan Anda tinggal foto kemudian jelaskan ini cara kerjanya bagaimana atau Anda simulasikan dalam bentuk video misalkan ya dengan bantuan seseorang ya untuk merekamnya mangga. Ya, jadi saya bebaskan bentuknya apa? Bentuk nanti pelaporannya bebas, mau bentuk tertulis atau dalam bentuk rekaman silahkan. Kemudian alat peraganya pun saya bebaskan ya, mau seperti apa. Yang jelas apa? Konsep dasarnya Anda tentukan konsep dasarnya apa gitu ya. Anda tentukan konsep dasarnya kemudian buatkan alat peraganya. Itu ya. Waktunya sampai jangan mepet hari itu ya. Hari Selasa saja. Ya, Selasa jam 4. 4 no. 4 subuh. Jam 4 sore. Ya, Selasa pukul 4 sore. Ya, jadi sekitar seminggu ya, kurang seminggu, kurang 1 hari. Ya. Silakan Anda mau buat dari karton boleh, dari apapun pokoknya ya. Dan pelaporannya nanti bisa ketikan dengan Anda menjelaskan setiap cara kerjanya ataupun dengan video ya. Seperti itu. Itu ya, dimengerti ya. Oke. Hari ini tidak akan lama-lama. Ya. Nah, itu sebelum kita menutup ya perkuliahan ya, beberapa hari lagi kita tentu
akan melaksanakan kewajiban kita ya, berpuasa. Ya, saya memohon maaf jika ada kekurangan atau apapun ya dalam atau ketika saya menyampaikan perkuliahan. Jadi kita mulai dari nol ya. Kayak Pertamina, kita mulai dari nol ya. Kita bersihkan segala sesuatunya ya. Semoga ya bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa ya, kita semua yang menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran dan kesehatan. Ya, itu saja sekarang. Mari kita foto bersama. Yuk, ngagayanya. 1, 2. Ya, dari saya cukup sekian. Jadi saya bebaskan sekarang masuk, nggak mau virtual, mau digital, silakan. Ya, pelaporannya nanti saya akan sediakan lewat formnya. Ya, mungkin dalam waktu dekat ya, karena ada beberapa mungkin di antara kalian yang berpikir ya meh jongjon ti ayeuna gitu. Tapi kalaupun kalian mau santuy, bisa mepet-mepet waktu, atur-atur pokoknya nama dikumpulkan. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mangga.